Selamat malam dimanapun jemaat Tuhan berada. Kembali dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan, kita kembali bersekutu, memuji, menyembah Dia, bahkan akan mendengarkan sabdanya sebagai kekuatan bagi setiap umat Tuhan. Apapun yang sedang kita rasakan hari-hari, banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan di tengah-tengah keadaan pandemi hari-hari, tapi percayalah jemaat Tuhan, dengan kuasa, dengan kekuatan daripada Allah, Ia akan memampukan kita untuk melewati. Tetap percaya dan berharap kepada Dia. Sekalipun engkau merasakan hal yang tidak layak, sekalipun engkau merasakan hal yang tidak baik, tapi ada kuasa yang sanggup memulihkan, yang sanggup membuat segala sesuatunya menjadi baik, membuat segala sesuatunya menjadi indah sesuai dengan rencana dan kehendak. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan sembah kita bagi Dia sama malam. Kita persiapkan hati pikiran, segenap akal budi dan kehidupan. Kita akan menyembah Yesus. Kami mau menyembah-Mu di saat malam hari ini. Sembah sembah glory, glory bagi. Oh, besar raja, kasih-Mu Bapa memberikan setiap kami. Kekuatan-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkati. Masuk dalam rencana-Mu, kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkati. Kami mau keluarga kami, ku bawa keluar, masuk dalam rencana-Mu, memilih-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluarkan Tuhan, jadikan penyerah-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mau katakan lebih lagi. Kasih-Mu Tuhan memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkati. Ku bawa keluarga-Ku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa
ku bawa keluargaku masuk dalam rencanamu, mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, temankan rencanamu, hanya untuk kemuliaan. Mari jemaat Tuhan kita katakan lagi. Mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan rencanamu, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sebagaimana pujian kami berkata bahwa kami keluarga Tuhan, jadikan rencana-Mu hanya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, baik kami yang ada di rumah, baik kami masih ada di dalam usaha, dalam perjalanan kami, Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu saat malam ini. Biarlah Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami Tuhan, bagaimana kami menjadi pendengar, bahkan menjadi pelaku dari kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pada saat malam hari. Biarlah dengan urapan daripada Allah, hamba-Mu boleh sanggup, boleh mampu untuk menyampaikannya. Terpujilah nama Tuhan. Luruskan dan layakkan kami Tuhan untuk menyambut pesan berkat Tuhan saat malam hari. Dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan sabdanya saat malam hari, kita mau katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Kita tetap bersukacita, bersemangat. Saudara, Anda dan saya bukan orang yang gampang gentar dengan kabar-kabar duka, kabar-kabar celaka, kabar-kabar yang menakutkan. Anda dan saya adalah orang yang peka mendengar kabar sukacita, orang-orang yang peka mendengar apa kata Tuhan. Kalau Alkitab berkata jangan takut, maka itu yang akan menjadi bagian hidup kita. Kalau Alkitab berkata jangan khawatir, maka saudara dan saya akan hidup di dalam ketentraman bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang komunikasi. Tuhan, bantu kami untuk mengerti, memahami setiap rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Khususnya kami berdoa agar kami boleh memiliki keluarga ilahi, keluarga yang memiliki karakter Kristus. Ada buah-buah roh, ada buah roh yang nyata yang tergambar melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, pada minggu ini kita sedang membahas tentang komunikasi di era digital ini. Komunikasi di tengah-tengah masa pandemik. Saudara dan saya menyadari bahwa pandemik yang ada buat orang-orang menyatakan sebuah musibah.
Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kita percaya ada berkat di balik persoalan, ada berkat di balik kesulitan. Termasuk kita percaya bahwa di tengah-tengah pandemik yang ada saat ini, ada berkat Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan, ada pemulihan yang sedang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi, setiap dari kita tentu adalah orang yang suka berkomunikasi. Suami berkomunikasi dengan istri maupun sebaliknya. Ataupun orang tua kepada anak, ada komunikasi. Nah, kalau kita melihat dengan baik bahwa komunikasi itu bukan hanya kegiatan manusia, tetapi Allah sendiri pun berkomunikasi. Kalau kita melihat ada wahyu Tuhan, itu adalah pernyataan Allah. Belum lagi ada yang namanya iman, di mana Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat. Komunikasi pun dilakukan oleh Allah yang maha besar. Nah, kalau kita mengiring Tuhan, kita bersyukur bahwa Kristus dijadikan model sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, sebagai orang yang menyukakan hati Tuhan. Nah, bahkan dikatakan bahwa puncak dari komunikasi Allah itu adalah inkarnasinya Yesus. Dikatakan Yesus adalah pola, Yesus adalah satu bukti pernyataan kasihnya Tuhan kepada kita. Ada satu bentuk komunikasi tertinggi yang Allah nyatakan dalam inkarnasinya Kristus. Untuk itu kita akan melihat bagaimana pola komunikasinya Kristus. Dan ini akan kita teladani sebagai orang tua, khususnya keluarga Kristen, antar orang tua dengan anak atau suami dan istri, kita akan mengembangkan komunikasi, pola komunikasinya Yesus. Nah, kita lihat yang pertama, pola komunikasinya Yesus adalah yang pertama, Yesus ketika berkomunikasi, sumber kekuatannya, sumber hikmatnya itu berasal dari doa. Semua pengajaran, semua karya, misi dan komunikasinya itu bersumber pada relasinya Kristus dengan Allah di dalam doa. Kristus adalah seorang komunikator. Seorang komunikator seperti Yesus perlu waktu-waktu hening, perlu bersaat teduh. Dikatakan kegiatan Yesus dalam berkomunikasi, dalam mengajar, berkeliling. Ada berbagai macam tempat yang ia datangi. Mulai dari sinagog, rumah pribadi, di pasar, di tepi laut, bahkan di bukit. Saudara yang terkasih, Yesus juga menjumpai berbagai tipe pendengar. Ada yang mulai dari anak-anak, untuk murid-muridnya sendiri juga memiliki latar belakang yang berbeda. Tetapi ketika Yesus mengajar, baik orang-orang yang sudah mengerti isi Taurat, mengerti ataupun berpendidikan, maupun dengan orang yang tidak berpendidikan, ketika mendengar pengajaran dari Yesus, mereka bisa menangkap, mereka bisa mengerti apa yang Yesus maksudkan. Nah, hal ini semuanya bersumber dari hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat yang Yesus dapatkan didapat dari waktu-waktunya yang ia habiskan untuk berelasi dengan Tuhan di dalam doa. Nah, ketika Yesus berkeliling, mengkomunikasikan tentang Injil Kerajaan, menuntut keterampilan, Yesus harus memperhatikan konteks. Dan hal ini Yesus dapatkan melalui doa. Sebagai keluarga Allah, ketika kita mau meningkatkan komunikasi di tengah-tengah keluarga kita, komunikasi suami dan istri, orang tua dan anak. Mari saudara dan saya, kalau Anda mau cakap berkomunikasi sama seperti Kristus, jadikan doa sebagai sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber mendapatkan hikmat dalam berkata-kata, yaitu melalui relasi kita dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya memiliki waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan, kata-kata yang keluar dari lidah bibir kita tentulah kata-kata yang berasal dari hikmat Tuhan.
banyak persoalan dalam keluarga, bukan karena kurang ekonomi, bukan karena ada wanita atau pria idaman lain, tetapi karena ada miskomunikasi. Untuk memperbaiki miskomunikasi ini, mulailah menghabiskan waktu dengan Tuhan. Mulai membalikan sumber relasi kita hanya kepada Allah. Itu yang Kristus lakukan, yang menjadi kunci dari keterampilannya berkomunikasi. Yang kedua, kalau kita perhatikan komunikasinya Kristus, Kristus banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaannya adalah perumpamaan-perumpamaan yang kontekstual, perumpamaan-perumpamaan yang sederhana, berbicara soal ladang, berbicara soal garam, berbicara soal kaki dian. Saudara, hal-hal itu mudah dimengerti, mudah ditangkap oleh si pendengar. Menggunakan perumpamaan-perumpamaan ini memudahkan Kristus untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dari pengajarannya. Beliau menggunakan contoh kehidupan sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Nah, bagaimana kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita? Bapak-bapak, ketika engkau akan berbicara dengan anakmu, gunakanlah bahasa yang dipakai oleh anak-anak, yang dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Begitu juga suami dan istri. Anda sudah mengenal pasangan Anda. Anda harusnya sudah bisa menangkap bagaimana pernyataan-pernyataan yang mudah dimengerti oleh pasangan kita. Bahkan kalau perlu, saudara harus gunakan perumpamaan-perumpamaan. Saudara bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang mudah dipahami oleh anggota keluarga kita. Tentu kalau Anda berbicara dengan anak yang balita, berbeda dengan menyampaikan sesuatu dengan anak yang usia remaja. Ketika Anda punya anak usia remaja, tentu akan beda penyampaiannya dengan anak yang berusia pemuda. Saudara, jangan samaratakan berbicara dengan anak balita seperti berbicara dengan anak remaja, dengan anak pemuda. Tentu sukar untuk dimengerti, tentu sukar untuk dipahami. Nah, untuk itu kita mau belajar kepada Yesus. Pola komunikasinya Yesus yang kedua adalah menggunakan perumpamaan agar mudah dipahami. Yang ketiga, pola komunikasinya Yesus adalah menyapa secara individual. Ketika Yesus berjumpa dengan wanita di sumur Yakub, menyampaikan pernyataan secara pribadi, secara individual. Sama halnya ketika Yesus melihat Zakheus yang ada di atas pohon ara. Dia memanggil dengan namanya, "Hai Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Komunikasi Yesus bersifat personal, bersifat individual. Nah, saudara dan saya pun ketika kita berbincang dengan anggota keluarga kita, mari kita mau berbincang secara individual. Ada waktu-waktu quality time. Kalau minggu lalu kita sudah membahas ada bahaya dalam komunikasi yaitu pubbing, di mana kita mengabaikan orang yang kita ajak bicara karena kesibukan dengan pekerjaan atau dengan gadget kita. Nah, hal ini harus kita perbaiki. Yesus memberikan pengajaran secara personal, secara individual. Nah, yang keempat, bagaimana pola komunikasinya Kristus? Pola komunikasinya Kristus memikat, menghibur, membesarkan hati. Namun, ada kalanya bisa menegur, ada kalanya memperbaiki kesalahan. Saudara, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Kita tidak bisa hanya berkata-kata yang manis-manis saja. Saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada kalanya kita pun harus menegur, tapi tegurlah dengan kasih, tegurlah dengan hikmat dari Tuhan. Kristus kata-katanya menguatkan, menghibur. Tetapi ada kalanya ketika dia menegur Petrus, ketika dia menegur para ahli Farisi, saudara ahli Taurat, Yesus menegur dengan keras. Artinya bahwa harus ada waktunya. Ada waktu kita menegur, ada waktunya kita memotivasi, ada waktunya kita menyemangati, ada waktunya kita menggunakan kata-kata afeksi, kata-kata penuh kasih, kata-kata penuh penghiburan, kata-kata yang membangkitkan semangat.
Nah, jangan sampai kita tidak balance. Kita hanya sibuk untuk menegur, kita hanya sibuk untuk memarahi tanpa mengingat waktu untuk memberikan motivasi, waktu untuk memberikan penghiburan, atau sebaliknya, saudara hanya mengucapkan kata-kata manis tapi lupa untuk memperbaiki kesalahan, untuk menegur, untuk membawa keluarga kita kepada kebenaran Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, 4 hal ini bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita. Pola komunikasinya Yesus yang pertama bersumber dari hubungan pribadinya dengan Allah. Yang kedua, menggunakan perumpamaan, kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, pola komunikasinya Kristus secara personal, secara individual. Dan yang keempat, pola komunikasinya Yesus tidak hanya menegur, menghibur, tetapi juga ada kalanya memberikan semangat. Tidak ada kalanya memberi teguran, ada kalanya untuk memberikan semangat dan motivasi. Biarlah keempat pola komunikasi Yesus ini boleh menjadi teladan, boleh kita terapkan dalam membangun keluarga ilahi di tengah-tengah keluarga kita. Saudara dan saya semakin serupa dengan guru agung kita, yaitu Kristus. Dalam berkomunikasi pun, dialah role model kita, dialah pola kita dalam berkomunikasi di tengah-tengah keluarga. Sampai akhirnya, meskipun ada pandemik, meskipun hari ini digital, orang semua sibuk dengan gadget, keluarga saudara tidak kehilangan momen. Keluarga saudara tetap ada hubungan yang erat karena ada komunikasi yang intim. Komunikasi yang bersumber dari Kristus Guru Agung kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu yang akan datang, 27 Juni, kita masih akan beribadah secara online. Saudara tetap buka hati, tetap bersemangat. Meskipun saudara berjumpa hanya melalui layar kaca, tetapi saudara ketika kau buka hati, engkau akan menemukan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyatakan diri-Mu, bahkan Engkau berkenan untuk berkomunikasi dengan kami. Kristus adalah puncak dari komunikasi kasih-Nya Tuhan. Bawa kami untuk mengerti, bahkan menerapkan pola komunikasinya Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap yang mendengar dan setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarganya terbangun komunikasi yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita, jangan khawatir. Saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan saya punya Tuhan yang besar, Raja di atas segala raja. Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Biarlah saudara sukacita dari Allah berlimpah-limpah ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.